Ratusan massa dari warga Gunung Rancak, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor BRI berjalan damai. Namun di tengah aksi berlangsung, pendemo terlibat ricuh dengan aparat kepolisian di pintu masuk. Sebuah pagar pembatas jalan menjadi sasaran pendemo dan dilemparkan petugas keamanan yang berjaga. Kericuhan terjadi lantaran pihak menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Kericuhan terjadi lantaran pihak bank menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Dana yang telah disalurkan ke warga sebesar Rp260.200.000 dianggap fiktif hingga kepala desa Gunung Rancak terseret dalam kasus BLT dana desa. Pihak bank juga menolak menandatangani surat tuntutan dari massa, akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Aksi anarkis semakin tak terkendali, membuat petugas kepolisian Polres Sampang mengamankan 2 orang warga yang diduga sebagai provokator. Tindakan yang menyalahi aturan, kita lakukan pengamanan terhadap orang tersebut ya, sampai ada provokator lain ya. Siap. Ya. Itu Pendemo ini juga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Sampang serta meminta agar kepala desa Gunung Rancak tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainus melaporkan. Puluh kios pedagang di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terbakar Senin sore. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Diduga, api pertama kali muncul di area kios ikan yang disebabkan korsleting listrik, kemudian merambat ke lapak penjual daging dan pakaian. Apa itu? Dari blok ikan yang jual ikan. Kondisi waktu terbakar memang sepi atau gimana? Itu katanya dari kulkas. Dari kulkas? Ya. Milik siapa? Milik Tati siapa itu? 4 unit mobil damkar dari Pemkab dan Pemkot Probolinggo dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui kebakaran yang terjadi merupakan kali kedua. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, kebakaran juga melanda area pasar meski dalam skala kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Seorang pendaki terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Korban dapat dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara keluarga 11 pendaki yang meninggal dunia mendatangi pos DVI antemortem di posko utama Batu Palado. Salah satu korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial berhasil dievakuasi petugas dan langsung dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mohtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45%. Korban warga Padang merupakan pendaki perempuan bernama Zafira Zahrin Febrina, 19 tahun, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Senin subuh. Selain Zafira, 2 orang pendaki lainnya dievakuasi ke rumah sakit setelah terjebak erupsi Gunung Merapi. Saat ini 1 pasien itu kondisi 45% luka bakar. Kemudian yang kedua itu 5%. Kemudian pasien yang ketiga pasien yang jatuh. Nah, jadi ada 3 orang pasien yang sudah kita lakukan. Mungkin 1 pasien dengan kondisi luka bakar 45% ini kita akan pantau secara intensif. Sementara Senin pagi Gunung Merapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2.000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam. Tampak kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Kepala Pos Pengamatan Gunung Merapi, Ahmad Rifai, menjelaskan, sejak tanggal 3 Desember 2023 hingga pukul 00 WIB telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya melakukan evaluasi terhadap puluhan pendaki yang masih terjebak.
Tim Dokses Polda Sumatera Barat langsung membuka pos antemortem dan langsung didatangi oleh keluarga korban. Sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke pos antemortem Polda Sumbar. Jadi kebetulan posko postmortemnya kita laksanakan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Nah, nanti dari posko postmortem kita cocokkan data yang ada di dalam kamar jenazah, kita cocokkan dengan data antemortem. Nah, kalau match, kalau cocok datanya baru kita serahkan ke pihak keluarga. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mengevakuasi semua pendaki yang menjadi korban erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 6 pendaki yang dapat dievakuasi saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Padang Panjang. Seluruh pendaki terluka bakar di atas 24% dan sebagian patah tulang. Enam orang pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruang perawatan. Pihak RSUD Kota Padang Panjang mengatakan jika rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 24%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. Upaya evakuasi pendaki yang terjebak di puncak Gunung Merapi saat erupsi masih terus dilakukan. Kondisi gunung yang masih terus erupsi dan cuaca buruk menjadi kendala, dan dikonfirmasi ada 11 pendaki yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik mengatakan, 11 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Dan selanjutnya untuk pencarian sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Untuk mempermudah identifikasi, Polda Sumbar juga membuka pos antemortem di Posko Batu Palang Kabupaten Agam. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kali Boyong. Sementara itu aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali meningkat setelah sebelumnya sempat turun. Terekam kamera pengawas BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semburan awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi Senin petang. Dalam rekaman CCTV juga terlihat asap tebal membumbung tinggi dengan warna pekat. Berdasar data BPPTG Yogyakarta, awan panas guguran terjadi sebanyak 4 kali dengan jarak luncur 2.400 meter, 3.000 meter, dan 2.000 meter ke arah Kali Boyong serta 1.200 meter ke arah Kali Kerasak. Sementara itu status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Warga sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada dengan ancaman potensi semburan yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Serta potensi terjadinya banjir lahar hujan, menyusul tingginya intensitas hujan terutama di puncak Gunung Merapi. Sementara itu, berdasarkan data PVMBG erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi Senin siang dengan tinggi kolom letusan 2.000 meter di atas permukaan laut dan kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Diketahui erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sejak 26 November lalu. Erupsi gunung yang menyemburkan abu vulkanik hingga 2.000 meter tercatat terjadi 4 kali. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak ada kaitannya dengan Gunung Merapi di Sumatera Barat.
karena masing-masing gunung berapi memiliki dapur magma yang berbeda. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat, nelayan, dan wisatawan dihimbau tidak mendekati anak Gunung Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Dari tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, jenazah Letjen Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Langit Kelabu, Jakarta menyelimuti prosesi pemakaman mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin pagi. Upacara pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Keluarga, kerabat, satuan TNI AD, hingga warga turut mengantar jenazah almarhum Doni Monardo ke peristirahatan terakhirnya. Tapi beliau betul-betul bekerja penuh 24 jam, tidak pernah pulang selama menangani COVID itu. Saya kira itu kenang saya. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh. Saat beranjak remaja, ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki akademi militer mengikuti jejak sang ayah. Saat awal karir, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai dengan 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan Bali. Pada tahun 2004, Doni Monardo ditarik kembali ke pasukan pengamanan Presiden. Sejak saat itu karir Doni terus meningkat, terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi wakil komando satuan tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo berhenti dari dunia militer. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Watanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Letjen Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 5 sore di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta karena sakit yang dideritanya. Selamat jalan, Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Pemirsa, masa yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan menggelar aksi di depan kantor DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa mengecam pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Yogyakarta. Masa aksi mendesak PSI menindak politisi Ade Armando yang dinilai menciderai masyarakat Yogyakarta dan mengancam akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye PSI di seluruh Yogyakarta jika tuntutannya diabaikan. Aksi massa ini sempat dihadang brigade aparat kepolisian dan sempat terjadi negosiasi alot karena pihak kepolisian hanya mengizinkan perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi. Ya, tuntutan kami jelas. Yang pertama, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret atas apa yang dilakukan kadernya, anggotanya, namanya Ade Armando.
Ya, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pribadi Ade Armando, tidak bisa, karena dia adalah caleg dan dia adalah pengurus DPP. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Sementara, pihak jajaran pengurus DPW PSI Yogyakarta meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari pernyataan Ade Armando yang akan menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan pusat PSI. Aspirasi dari demo tadi juga kita sampaikan ke DPP. Ya. Secepatnya kita usahakan secepatnya. 2 hari ini ya. 2 hari ini kita akan bikin rilis. Untuk merespon rilis apa yang seperti disampaikan teman-teman dari tadi yang menyampaikan aspirasi di sini. Setelah puas menyampaikan orasi, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Kelompok jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Di hari ke-7 kampanye calon presiden nomor urut 3 menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar resmi mendapat dukungan dari jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan diberikan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang yang berisi 5 alasan. Pertama, Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini dianggap sebagai pencerminan keberagaman masyarakat. Kedua, Ganjar Mahfud merupakan kandidat kepemimpinan yang mampu memberi kesempatan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga, Ganjar Mahfud memiliki integritas pribadi yang kuat. Keempat, Ganjar Mahfud memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat dan keduanya berproses secara kaderisasi sebagai putra bangsa untuk memimpin negeri. Oh ya, karena optimisme kita bangun terus-menerus dan semua sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat juga sudah tahu apa-apa yang menjadi track record masing-masing termasuk programnya. Maka hari ini kami hadir untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu tidak bisa merespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Selain itu, Ganjar Mahfud dianggap sosok yang dapat mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap semangat para alumni HMI dan Muslimin Indonesia tak berhenti pada deklarasi karena tantangan yang harus dihadapi jelang pemilu 2024. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mendatangi pasar tradisional di Karawang. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di kota Tangerang dengan membagikan susu gratis. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Pasar Baru, Karawang, Senin pagi disambut para pedagang dan juga pembeli. Didampingi sejumlah petinggi partai koalisi, Anies berdialog dengan para pembeli dan para pedagang. Mereka mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok yang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan signifikan. Harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong